Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang telah dibaptis menganggap sakramen baptis hanya sebatas formalitas hidup beragama. Pembaptisan masih dipandang sebagai tanda sahnya menjadi umat Kristen. Pandangan ini benar adanya, tetapi sikap formalistis ini justru membawa kita kepada pendangkalan iman atau keangkuhan spiritual. Sangat bisa dibenarkan ketika orang Kristen bersikap malas dan bahkan arogan dalam beragama. Ia dicap sebagai orang Kristen abal-abal atau Kristen KTP. Padahal baptis merupakan kelahiran kembali dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini kita mendengar kisah Nikodemus, seorang ahli agama Yahudi yang mengerti akan berbagai aturan keagamaan Yahudi. Namun, meski ia kelihatan cakap dalam pengetahuan keagamaan, ia justru datang kepada Yesus karena ia tertarik dan tidak mengerti dengan perkataan Yesus bahwa Nikodemus perlu dilahirkan kembali agar mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kepada Nikodemus, Yesus menjelaskan bahwa orang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah apabila
ia dilahirkan dari air dan roh. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari kisah Nikodemus ini kita dapat mengetahui bahwa meski ia tahu semua ilmu keagamaan dan kitab suci, Nikodemus tidak paham dengan arti kelahiran kembali. Demikian pun juga dengan kita. Tidak semua orang Kristen, meski ia telah lama menjadi Kristen, paham akan makna baptisan. Banyak orang Kristen yang dibaptis justru hidup seperti orang yang tak pernah dibaptis. Mereka tidak menghayati kelahiran kembali oleh sakramen yang mereka terima. Orang tua yang membawa anaknya dibaptis tidak membantu melanjutkan pendidikan iman yang baik bagi anak-anaknya setelah mereka dibaptis. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita dibaptis untuk menjadi orang Kristen. Dengan menerima sakramen baptis, orang menyatakan pertobatan dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus dan rela menjadi muridnya. Dengan itu, ia dilahirkan kembali sebagai anak Allah, menjadi murid Kristus dan menjadi anggota gereja. Menjadi murid Kristus berarti menjadi serupa dengan Kristus, mau memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Orang yang dibaptis tidak lari dari tanggung jawab, tidak kabur dari penderitaan, tidak mengeluh dengan proses pertumbuhan iman, tekun dalam pengharapan dan setia sampai mati dalam iman Kristiani. Orang yang dibaptis tidak mudah tergoda dengan harta dan jabatan yang membuatnya buta, lalu korupsi dan merampok. Orang dibaptis tidak menindas, tapi suka melayani dengan rendah hati. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar menjadi orang yang menghayati sakramen baptis dalam kekristenan yang sejati. Kami sanggup memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Engkau dengan lebih setia. Dikau kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan
dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.